Di DKI kan pasti harganya juga lebih mahal. Iya. Di sini harganya bisa lebih murah, tapi fasilitasnya ini terjual waktu di launching. Itu sold out dalam beberapa jam, Pak. Kalau bicara keraton, Bapak kan tahu keraton itu kan tempat tinggal raja, ratu, iya high kan? class lah ya. Iya. Jadi clubhouse-nya pun juga. Thank you. Tadi udah diajak jalan-jalan ke Kawana dan itu memang betul-betul membuat impress banget dengan konsepnya, dengan filosofinya dan juga dengan high standard quality-nya ya. Betul. Bagus banget. Tapi sekarang ini kita mau kemana? Nah, kalau tadi hunian premium nih, Japanese apartment, sekarang kita mau ke premium komersialnya. Berarti kawasan bisnisnya ya? Betul, betul. Oh, ada juga ya di Jawabeka ya? Oh, ada, Pak. Kan aku bilang, mau tinggal, mau ngapain aja, mau cari apa aja ada. Nggak ada yang nggak ada di Jababeka, Pak. Wow. Nanti Bapak lihat sendiri deh. Mau brand apapun ada di sini. Makanan-makanan juga lengkap. Makanan dari makanan Jepang, makanan Chinese, makanan Indonesia, mau nongkrong semuanya ada, Pak, di Jababeka. Dan itu memang merek-merek yang cukup ternama ya? Oh, betul. Oke. Itu branded semua loh, Pak. Yang masuk ke Jababeka. Nah, kalau sebenarnya Bu, sekarang ini ya, apakah hunian ini kalau bisa dibilang kira-kira selain selain ekspat dari Jepang, apalagi yang tinggal di sini? Korea mungkin atau yang lain-lainnya? Kalau penduduk aslinya aja kan juga udah 1,2 juta. Udah mencapai 1,2 juta orang yang tinggal di Jababeka. Itu belum termasuk pekerja ya. Pekerja itu ada lebih dari 700.000 pekerja yang kerja di 2.000 perusahaan yang nasional dan multinasional yang tadi aku udah cerita kan. Nah, ekspatnya tuh udah lebih dari 10.000. Terus karena ada Presiden University, itu ada lebih dari 10.000 pelajar yang ada di Jababeka. Iya, jadi Bapak bisa bayangin kan, berapa tuh kalau siang tuh ada berapa orang yang ada di Jababeka gitu loh. Memang biasanya di sini industri apa aja Bu yang rata-rata yang masuk ke Jababeka ya? Oh, macam-macam, Pak. Macam-macam. Iya, industri macam-macam dari otomotif, manufacturing semuanya ada di sini. Pasti mereka rata-rata akan memang hidupnya dari kawasan ini ya? Iya, betul. Dan mereka kebanyakan mereka memang udah dari level bawah sampai level atas ya. Ya nggak bawah sekali ya, udah dari level menengah sampai level atasnya tuh tinggalnya di Jababeka. Ya, untuk apa mereka mesti jauh-jauh, maksudnya tuh tinggal di tempat lain, mesti keluar, maksudnya takes time untuk ini pulang ke rumah. Kalau di sini aja semuanya udah ada, lengkap, super lengkap gitu loh. Karena saya masih berpikirnya orang tuh kayak punya ketergantungan harus apa-apa ke DKI. Ini kan nempel DKI, Pak. Ini nempel DKI. Iya, betul. Ini bukan DKI, tapi benar-benar nempel DKI. Dan nggak jauh, tadi kira-kira mungkin sekitar 30-40 menit ya dari sana tadi. Betul. Nggak nyampe 40 menit, Pak. Cuma 30 menit. Benar-benar nempel DKI. Iya. Ya, tadi saya dari Jakarta Selatan ke sini ya sekitar 30 menit lebih sih tadi. Iya. Ini enak banget kok, Pak. Tinggal di sini tuh nempel DKI, tapi fasilitasnya super lengkap. Kalau di DKI dapat rumah segini, di sini dapat rumah bisa lebih besar. Bisa lebih gede. Sekarang kan dengan adanya kondisi pandemik, WFH itu kan orang butuh tempat tinggal yang lebih nyaman, yang lebih besar, ya kan, lebih luas, dengan taman yang lebih gede, dengan ruangan yang lebih banyak, ada ruangan buat kerja gitu kan. Nah, kalau di Jakarta, di DKI kan pasti harganya juga lebih mahal. Di sini harganya bisa lebih murah, tapi fasilitasnya kan nggak kalah dengan di DKI gitu, udah sama gitu loh. Fasilitasnya tuh udah sama dengan DKI, betul. Termasuk kayak tempat hiburan segala itu sudah ada di sini ya? Bukan ada lagi, Pak, banyak. Nah, nanti malam Setahu aku ajak nih. Siap. Setahu saya kan soalnya orang-orang Jepang tuh kan mereka butuh tempat untuk ngumpul. Betul. Mereka butuh tempat untuk leisure lah ya. Mereka seneng banget ngumpul, minum bareng, iya kan, nyanyi bareng gitu loh. Nah, itu udah lengkap banget, Pak, di sini. Karena mereka pasti kan kayak mereka maunya tinggal di tempat yang sudah terbangun komunitasnya. Betul. Sehingga mereka punya teman-teman itu
mereka lebih suka di dalam kalangan kelompoknya kan? Iya, gitu, dan satu biasanya kalau satu beli, satu tinggal di situ, yang lainnya ngikut. Nah, itu makanya kenapa kita banyak sekali ekspat Jepang yang tinggal di sini. Bukan cuma di Kawana Apartment ya, tapi di klaster premium kita pun di rumah itu Jepangnya juga banyak loh, Pak Daniel. Bukan cuma di apartemen. Yang di hunian, yang di rumah landed. Di hunian, di landed premium kita itu ekspat Jepangnya juga banyak. Westernnya ada beberapa, tapi Jepang mau lebih tinggal banyak. di rumah landed ya? Mau. Ya, sekalipun mungkin rumah landed kan nggak ada fasilitas seperti di Kawana tadi ya? Ya, fasilitasnya beda ya, pasti. Kayak Ofuro, segala gitu kan nggak ada. Tapi kan fasilitas lain yang di Kawana ada seperti clubhouse, terus ada supermarket, terus ada children playground. Kawana kan ada children playgroundnya juga dengan barbecue pit. Nah, itu ada juga tuh di klaster premium kita. Ini kawasan komersialnya? Ini komersial kita, ini Sudirman 1, Pak. Oh, ini Sudirman 1. Iya. Ini terjual waktu di launching. Itu sold out dalam beberapa jam, Pak. Jam loh, Pak. Bukan hari. Dalam beberapa jam. Makanya karena ini sukses banget, kita akan buka Sudirman 2. Sudirman 2. Iya. Yang segera akan kita launch ya, Sudirman 2-nya. Ini Bapak lihat nih. Semua sudah banyak branded ya ternyata di sini. Betul. Ya? Ini okupansinya sudah mencapai 90% loh ini. Dan jalannya ramai banget ini ya, Bang. Betul. Ini tuh memang CBD-nya Kota Jababeka. Pusatnya emang di sini. Jantungnya Kota Jababeka ya di sini. Ya di Ruko Sudirman. Sudirman, betul. Namanya aja kan Sudirman, Pak. Betul. Kayak di Jakarta Selatan ya pusatnya iya, ya. Bener. Ini Sudirman 1 nih. Tapi yang kayak begini kira-kira ini harga berapa sih, Bu? Murah, Pak. Murah banget. Berapa, Bu? Buat di Jababeka. Ini cuma 3M-an loh. 3M ruko langsung hadap jalan? Betul. Di jantungnya Kota Jababeka loh. Iya, ini ramai sekali loh ini trafiknya ya. Banget, Pak. Dan harga cuma 3M? Betul. Harga 3M-an ini. Dan segera kita buka Sudirman 2 kan. Oke. Ini di sebelah situ berarti? Di sebelah situ, iya. Di sebelah Sudirman. Beberapa jam doang loh, Pak, ini terjual habis. Oh, berarti ini udah habis, Bu? Habis. Sold out 100%. Yang akan nanti dibuka adalah yang Sudirman 2. Karena masih banyak nih yang belum kebagian. Makanya kita buka Sudirman 2. Berapa unit, Bu, yang akan dibuka nanti? Kita buka hanya 70-an, Pak. 70 unit. Jadi terbatas nih. Unitnya terbatas, kalau nggak cepet-cepet nanti kayak Sudirman 1 nggak kebagian lagi nih. Wah, ini kalau buat di rental pun bagus banget ya, buat optik, buat bank, buat kantor, buat apapun. Karena ini lokasinya, maksudnya dalam situasi pandemi seperti ini pun tetap ramai jalannya. Tetap ramai, Pak. Dan ini sebetulnya ya, Pak, yang beli ini yang punya bukan cuma orang Cikarang, bukan orang Jababeka loh. Tapi ya? Ini investornya. Bahkan dari luar kota dan luar pulau pun itu ada beberapa yang invest di sini. Mungkin karena juga masih terjangkau harganya ya. Pertama harga terjangkau. Terus gini Pak, sekarang ini franchise kan banyak. Jadi mereka mikir gua tinggal jauh. Kalau beli franchise kan nggak perlu ngontrol kan. Udah tidur tenang, mau pegawai berhenti, bahan habis, semuanya kan yang ngontrol kan master franchise-nya. Jadi kayak beli mesin ATM lah gitu loh, ya kan. Tiap bulan tinggal nerima duit. Tapi yang penting marketnya ada nggak kan gitu, mereka pasti mikir. Nah kan 1,2 juta penduduk juga. Belum termasuk plus-plus yang pekerja segala gitu. Dan ini dari Kawana dekat. Seandainya kita mau buka sesuatu yang marketnya untuk orang Jepang atau untuk orang ekspat Asia mungkin itu bisa 5 menit kan dari Kawana tadi. Cuma 5 menit. Menarik sekali. Oke banget kan Pak? Sebenarnya Bu, ini Jababeka ini udah berapa lama ya kawasan ini muncul ya? Jababeka tuh mulainya tahun 1989 Pak. Oh iya, belum lama sebenarnya ya? Iya, lumayan sih, udah 32 tahun. 32 tahun, oke. Jadi memang mulainya kan dari industrial dulu. Jadi gini, kita memang sengaja membangun ekonominya dulu. Membangun ekonomi? Iya, setelah itu karena ekonominya udah ada, kan pasti kebutuhan akan tempat tinggalnya juga muncul. Nah, baru kita ini huniannya gitu. Jadi sebenarnya sekarang kota townshipnya ini awalnya memang adalah sebuah
kawasan pendukung untuk industrial yang sudah masuk terlebih dahulu. Iya, betul. Oh, betul. Okay. Ya, kalau cerita maksudnya gini, orang itu kan kalau beli properti itu pertama pasti kan mau tahu developernya. Iya kan. Betul. Dan sekarang infrastruktur itu udah jadi ini ya, faktor utama untuk orang tuh memilih properti. Betul. Belilah properti di mana infrastruktur dibangun masif. Jadi ikutilah kemana pembangunan infrastruktur, di situ pasti harganya ini. Iyalah Pak, kayak rumah kita aja, depannya dibangun jalan tol, pasti kan rumah kita tanahnya jadi naiknya kan berkali-kali lipat gitu loh, terbang kan harganya. Nah, Jababeka ini nih lokasinya persis ada di tengah-tengah koridor timur Jakarta kan. Pas loh Pak, di tengah-tengah. Bapak tahu kan koridor timur Jakarta kan memang lagi benar-benar dikembangkan hari-hari. Infrastrukturnya benar-benar dibangun masif kan. Beberapa kan udah jadi, itu udah beroperasi. Iya kan, kayak tol layang Cikampek 2, terus ada Patimban Sipot, terus ada high speed train. Ada beberapa yang udah jadi, yang baru beroperasi, ada beberapa yang sedang dibangun, dan ada beberapa lagi yang direncanakan dan segera akan mulai dibangun. Kayak high speed train yang Jakarta-Bandung, itu kan Jakarta-Bandung cuman 20 apa 25 menit gitu, itu kan udah kayak terbang aja Pak. Betul. Iya kan? Betul. Itu udah sama kayak pesawat loh itu. Dan itu akan lewat di Jababeka ini nanti kan? Iya, betul Pak. Betul. Jadi ini salah satu tempat transitnya sebenarnya dari akses high train. Iya, jadi gini Pak, kita tuh kan nanti akan dibangun TOD Center ya. Ada rencana dibangun TOD Center. Dan TOD Center kita itu akan jadi TOD Center terbesar dan terbaik se-Asia Tenggara. Kalau di luar negeri kan hunian yang di dekat TOD Center itu kan pasti harganya mahal. Iya kan? Nah, ini akan jadi TOD Center terbesar, terbaik se-Asia Tenggara. Itu nanti semua seperti 5.600 hektar ya. Iya, MRT, LRT, iya kan? Semua komuter lain itu semuanya nanti kan akan terintegrasi jadi satu tuh. Di sini semua. Di TOD Center itu. Iya. Nanti dari tempat pemberhentian high speed train itu juga nanti ada public transportation yang menuju ke TOD Center ini. Jadi semuanya nanti akan terintegrasi di TOD Center ini. Tapi kalau sekarang dari 5.600 itu apakah sudah semuanya habis dikembangkan atau belum? Karena Pak, orang akan melihatnya kan kalau memang lahannya udah tinggal sedikit, mungkin kan pertumbuhannya akan terhambat. Yang kita kembangin itu baru sekitar 3.000-an ya. Jadi masih banyak pengembangannya. Masih ada future development yang cukup masif ya. Sangat, iya Pak. Jadi bukan cuman hunian, tapi komersial pun kita juga akan terus bikin komersial baru lagi dengan konsep yang tentunya berbeda ya. Kita akan sesuaikan dengan kondisi kebutuhan pasar waktu itu. Kebutuhan pasar, kondisi pandemi. Jadi nanti kita komersial areanya pun juga ada outdoornya terbuka gitu loh Pak. Iya kan? Huniannya pun juga sama Pak. Kita sekarang bikin hunian tuh kan mengikuti tren perubahan tren ini ya karena pandemi ya. Betul. Jadi ini nanti saya ajak Bapak ke satu klaster yang kita baru launch. Keraton Residence. Keraton Residence, unik sekali namanya. Kalau bicara keraton, Bapak kan tahu keraton itu kan tempat tinggal raja, ratu, iya kan? High class lah ya. Iya. Jadi clubhouse-nya pun juga super lengkap tuh. Ada 8 fasilitas di dalam clubhouse-nya. Keraton tuh ibaratnya kan adalah segmennya bangsawan ya harusnya. Betul. Nggak semua orang bisa masuk. Semua orang bisa ke sana. Iya kan? Iya. Nah, rumah di keraton ini juga kita udah desain tuh benar-benar menyesuaikan kondisi pandemi. Ini yang sekarang memang lagi produk terbarunya ya Bu ya? Produk terbaru. Baru aja kita launch ini. Keraton Residence. Dan nantinya akan ada klaster-klaster premium lagi ini. Lucu sekali ya, justru di saat pandemi malah create-nya premium produk ya. Nah kan karena orang-orang Jakarta juga kan banyak yang
mulai ngelirik, mulai pindah ke sini karena mau hunian yang lebih luas. Tapi maunya yang fasilitasnya sama dengan DKI gitu loh. Oke, mereka mencari yang mereka mau upgrade, mereka punya size untuk rumah. Betul. Mereka tapi kalau bisa harganya yang nggak semahal DKI. Betul. Tapi fasilitasnya setara. Maunya yang fasilitasnya setara. Nah, kebetulan Jababeka lah tempatnya. Terawat juga ya pembelinya ya, tapi Jababeka malah menyediakan produk yang seperti itu. Berarti market-market premium masih banyak ini berarti ya? Masih banyak, Pak. Sebetulnya dengan kondisi pandemi ini, market premium itu justru naik ya. Oh, malah naik ya? Malah naik, Pak, market premiumnya. Kan kita bukan cuma dari maksudnya orang Jakarta, orang DKI yang mau pindah ke sini ya, karena ini kan nempel dengan DKI ya. Tapi orang-orang di Jababeka sendiri pun ini kan juga ada banyak juga orang yang mau naik kelas, ya kan? Karena apa namanya kondisi pandemi juga yang mereka harus work from home, mereka butuh hunian yang lebih luas, lebih nyaman, terus mau fasilitas yang lebih lengkap. Nah ini kita kebetulan clubhouse kita ini memang clubhouse yang paling lengkap nih. Yang paling lengkap? Betul, di klaster Keraton ini. Kelasnya Keraton ya? Iya, jadi gymnya juga outdoor loh Pak. Gymnya, iya, kita kan biasanya gym tuh indoor ya. Iya. Ini gymnya kita bikin outdoor. Biliar, terus tenis meja, yoganya pun juga outdoor. Ya, ini betul-betul menjawab situasi ya berarti ya? Iya, betul. Situasi. Tapi memang berarti ke depannya apakah memang Jababeka akan dalam waktu dekat ya akan lebih memfokuskan ke market premium itu, Bu? Betul. Karena setahu saya kan dulunya tidak banyak ya Jababeka mengeluarkan segmen-segmen harga yang. Cuman kita memang kan mulainya udah di medium. Iya. Nah, sekarang kita memang udah fokusnya untuk ke sana ya. Middle up. Di saat developer lain mungkin maunya main yang di level bawah karena dibikinnya akan lebih cepat laku terjual. Betul. Bikinnya kecil-kecil gitu kan, tapi asal mudah dijual gitu kan. Ya kita nantinya juga pasti akan ada yang kecil juga ya, karena kebutuhan akan yang kecil itu pasti tetap ada. Oh ini gitu ya kawasannya ya. Betul. Nah ini kita udah masuk ini dekat sekali sama sekolah. Apa tuh yang di sini ya? Ini ya Pak, Keraton Residence ya. Ini tuh benar-benar selangkah ke pasar. Ibu-ibu kan seneng banget tuh. Kalau deket ke pasar, bisa jalan kaki loh ke pasar. Terus ke Al-Azhar tuh juga bisa jalan kaki. Iya, dekat sama Al-Azhar ini. Saya tahu soal tempatnya. Opa, oma tuh kalau mau nganterin cucunya juga tinggal jalan kaki. Jadi ini benar-benar selangkah kemana-mana Pak. Iya, areanya dekat kemana-mana ini. Betul. Ya. Ini lokasinya strategis banget ini, Keraton Residence. Iya dong Pak, Raja sama Ratu kan. Masa mesti jauh-jauh di pinggiran ya. Betul. Nah ini rumah contoh kita nih. Kita boleh lihat ini Bu ya. Ayo.